Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus di mana warga Indonesia sempat menggemparkan Los Angeles, bahkan sempat jadi orang yang paling dicari di sana loh. Karena kasusnya yang emang gila banget, yang semuanya cuman karena gagal bisnis sampai berakhir jadi berantai. Dan ini pun kasus aku nemu dari requestan kalian. Ternyata setelah aku baca dan aku dalamin ya kasusnya, ternyata ini kasus yang emang gila banget sih. Jadi kasus ini harus banget kita bahas sekarang karena aku yakin ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus kayak begini. Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber artikel tempat aku ngeriset kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi soal kasus ini langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Hamoko Dewantoro yang biasa dikenal dengan panggilan Oki yang berasal dari keluarga yang cukup sukses karena bapaknya itu salah satu pejabat di Bank Indonesia saat itu, sedangkan ibunya juga itu pejabat di Bank Bumidaya. Nah jadi di masa kecilnya kehidupan Oki ini sangat-sangat berkecukupan secara finansial. Tapi di sisi lain sejak dia masih kecil bapak dan ibunya udah cerai. Sejak itu Oki dan adiknya yang bernama Eri diasuh ibunya. Nah terus setelah ini di tahun 1980-an Oki dan adiknya dibawa ibunya pindah ke Amerika Serikat. Awalnya mereka tinggal di Kansas dan di sana juga Oki dan adiknya melanjutkan sekolahnya, sedangkan ibunya itu sibuk kerja. Setelah beradaptasi dengan lingkungannya di sana, bahkan udah punya banyak teman, mereka pun terpaksa pindah lagi ke Pennsylvania karena tuntutan pekerjaan ibunya di sana. Nah, di sanalah Oki dan adiknya si Eri tumbuh dewasa. Yang mana Oki dan Eri emang tumbuh bersama, sekolahnya pun mereka selalu sama karena usia mereka cuma beda 1 tahun aja. Jadinya di saat mereka tamat kuliah, Oki pun akhirnya diterima kerja di salah satu perusahaan yang ada di Los Angeles. Jadinya Oki dan Eri pun pamit dengan ibunya kalau mereka akan pindah ke Los Angeles. Jadi untuk pertama kalinya mereka pisah dengan ibunya dengan jarak yang jauh banget. Karena jarak Pennsylvania dengan Los Angeles itu berjarak 2.622 mil alias 4.219 km. Itu jarak setara dari Jakarta ke Hong Kong BTW. Di sana awalnya Oki tinggal berdua serumah dengan Eri. Tapi setelah Oki ini ketemu dengan wanita yang dia suka yang juga berasal dari Indonesia yang bernama Rulianti, akhirnya mereka pun pacaran dan tinggal serumah berdua di kawasan Norridge yang masih berada di wilayah Los Angeles. Sedangkan Eri saat itu tinggal sendirian di apartemen yang ada di wilayah Arizona Avenue yang juga masih berada di wilayah Los Angeles. Sejak tinggal bareng dan pacaran sama Rulianti, Oki ini mulai tertarik dengan dunia bisnis. Akhirnya di tahun itu yang udah di tahun 1990, Oki dan pacarnya pun mendirikan bisnis laundry mereka sendiri yang mereka namakan Mr. Dry Clean di kawasan Woodland Hill dengan modal yang cukup besar, yaitu 110.000 US dollar atau kalau dirupiahkan itu setara 1,7 miliar rupiah. Tapi sayangnya setelah setahun menjalani bisnis laundrynya, Oki dan pacarnya pun putus. Dan laundry yang mereka jalankan berdua pun akhirnya tutup. Karena nggak bisa menjalankan bisnis laundrynya sendiri, akhirnya Oki ini pun menjual bisnis laundrynya ke Suresh Mirsandani yang merupakan warga Amerika keturunan India yang saat itu tinggal di Los Angeles juga. Setelah tawar-menawar, akhirnya Suresh pun setuju beli bisnis laundrynya itu dengan harga 100.000 US dollar. Tapi bayarnya dengan sistem kredit. Suresh pun langsung membayar DP-nya sebesar 20.000 US dollar dan sisanya 80.000 US dollar akan dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahunnya, yang artinya Suresh harus membayar sebesar 17.600 US dollar setiap tahunnya. Setelah deal, sejak itu laundry itu pun mulai dikelola sepenuhnya sama Suresh. Sedangkan Oki saat itu mulai berencana kuliah ke Belanda menggunakan uang tadi, dan niatnya dari uang cicilan itulah untuk memenuhi kebutuhan dia selama tinggal di Belanda nanti. Tapi beberapa bulan kemudian sebelum dia berangkat ke Belanda, Suresh yang seharusnya membayar cicilan pertamanya di tahun itu langsung sulit untuk ngebayar karena ternyata bisnis laundry nggak begitu menguntungkan, dan ini pun selalu jadi alasan Suresh untuk nunda bayar cicilannya, yang emang ngebuat Oki pun itu mulai muak dan akhirnya marah. Karena ini Oki pun ngajak Suresh untuk nemuin Suresh di kediamannya. Mereka pun pergi menggunakan mobilnya Oki, terus di tengah jalan mereka sempat berhenti untuk beli senpi. Setelah itu mereka pun langsung jemput Suresh di rumahnya karena Oki ngajak Suresh ngomongin soal cicilannya itu di dalam mobil. Setelah Suresh udah di dalam mobil, mereka pun mulai jalan dan mulai membahas soal cicilan yang nggak bisa dibayar Suresh ini tuh kayak gimana. Karena Suresh yang emang gak punya uang lagi, sedangkan laundrynya pun gak begitu menghasilkan, jadinya Suresh ini tiba-tiba membatalkan pembelian bisnis laundrynya. Karena Oki yang udah terlanjur merencanakan kuliah ke Belanda tahun itu menggunakan uang yang dijanjikan Suresh, pastinya Oki dan Eri kesal dengan keputusan sepihak dari Suresh ini. Yang akhirnya Oki yang saat itu sedang nyetir langsung nembak Suresh yang duduk di bangku belakang mobilnya saat mereka sedang melintasi jalanan bebas hambatan yang sepi yang ada di wilayah Los Angeles. Jadinya gak ada yang tahu, bahkan yang dengar suara tembakan dari dalam mobil mereka. Setelah
Suresh udah nggak bernafas lagi, mereka pun mulai panik seolah nggak percaya dengan apa yang barusan mereka lakukan dan bingung juga itu tubuhnya mau dikemanakan. Setelah muter-muter sambil mikir keras, akhirnya mereka pun nekatin ngebawa tubuhnya Suresh ke rumahnya Oki. Malamnya mereka motong beberapa bagian tubuhnya supaya muat dibungkus menggunakan 2 kantung plastik. Setelah itu potongan itu pun langsung mereka lakban sampai beberapa lapis. Setelah terbungkus kuat, barulah mereka memasukkan tubuhnya itu ke dalam box plastik. Nah, setelah semuanya beres, barulah Eri ini pun pulang ke apartemennya. Karena merasa nggak aman box itu disimpan di rumahnya, besoknya Oki ini sendirian nyari gudang yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Jadi di Amerika orang-orang yang sewa gudang yang kayak gini itu udah biasa ya untuk nyimpan peralatan rumah tangga yang biasanya udah nggak muat di rumah lagi. Jadinya di sana banyak gudang-gudang yang kayak gini yang disewakan. Jadi Oki ini pun memberanikan diri nyewa gudang khusus untuk nyimpen box ini. Nah, setelah sebulan dia nyimpen box itu di gudang, dia ngerasa kalau gudang yang dia sewa nggak begitu aman. Jadinya setelah sebulan dia mindahin lagi box itu ke gudang lain yang dia sewa. Nah, sampai setelah beberapa kali pindah gudang untuk nyari yang teraman, akhirnya dia nemuin gudang yang menurutnya paling aman, yang ada di wilayah Norwich yang masih ada di wilayah Los Angeles, yang bahkan gak gitu jauh dari tempat tinggalnya. Yang mana ini gudang yang dikelola perusahaan U-Haul Moving and Storage, yang emang perusahaan khusus penyewa gudang rumah tangga kayak gitulah. Setelah itu barulah Oki merasa kalau box itu aman di gudang yang baru dia sewa, yang mana dia nyewa gudang itu atas nama Eri, bahkan menggunakan identitas Eri. Setelah beberapa kali sewa gudang menggunakan uang DP penjualan bisnis laundrynya tadi, sampai saat itu uangnya pun mulai habis. Akhirnya dia pun membatalkan kuliahnya ke Belanda. Tapi saat itu Oki ini ternyata masih pengen berbisnis, yang kali ini bisnis properti. Karena bisnis properti membutuhkan modal yang besar, jadinya dia menghubungi teman lamanya yang juga berasal dari Indonesia, yang saat itu juga tinggal di Amerika, yaitu Gina Sultan Aswar, yang merupakan anak salah satu pejabat di Indonesia saat itu, yang juga berasal dari keluarga yang cukup terpandang di Indonesia saat itu. Jadi Oki ini nemuin Gina dan menjelaskan kalau dia udah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang bahkan udah dia namakan dengan nama American Coastal Finance, yang saat itu katanya perusahaannya sedang membutuhkan suntikan dana dari investor sebesar 200.000 US dollar atau setara 3 miliar rupiah, yang bahkan di situ dia janjikan juga profit atau keuntungan yang sangat tinggi tuh untuk investornya. Karena tertarik dengan profit yang dijanjikan, Gina pun langsung menyetujui tawaran Oki. Tapi karena Gina yang sebenarnya cuma punya uang sebesar 180.000 US dollar, jadi Gina ini sempat ngajak keluarganya juga untuk ikut berinvestasi sebesar 20.000 US dollar supaya cukup 200.000. Tapi keluarganya nggak ada yang setuju karena menurut mereka profit yang dijanjikan nggak masuk akal karena terlalu besar. Bahkan keluarganya sempat minta Gina ini untuk waspada dari hal-hal yang nggak diinginkan, karena sejak awal keluarganya emang udah curiga. Tapi karena Gina yang udah yakin banget, akhirnya dia pun nemuin Oki, yang bahkan saat itu dia udah ngebawa cek senilai 180.000 US dollar. Nah, tapi karena kurang 20.000 US dollar, jadi Oki dan Eri itu sempat ngasih pinjaman 20.000 US dollar ke Gina supaya nilai investasinya tetap di angka 200.000 US dollar. Setelah deal, Gina pun langsung jadi partnernya untuk membangun dan menjalankan bisnisnya, yang awalnya semuanya emang berjalan lancar. Tapi beberapa bulan kemudian karena kurangnya persiapan dan perencanaan, bisnis mereka pun mulai berantakan dan gak jelas. Sedangkan modal bisnis mereka itu terus keluar setiap harinya. Bahkan modal 20.000 US dollar yang sempat mereka pinjamkan ke Gina juga itu belum balik. Jadi mereka itu merasa rugi, dan mereka juga mulai kesal sama Gina karena di saat perusahaan mereka yang mulai berantakan, Gina justru sibuk liburan ke Paris. Setelah pulang dari Paris, Oki pun langsung nemuin dan jemput Gina di bandara Los Angeles. Setelah ketemu, Oki pun ngajak Gina ke rumahnya untuk membicarakan bisnis mereka yang udah mulai merugi. Setelah itu Oki pun ngebawa Gina ke rumahnya. Di tengah jalan mereka sempat berhenti untuk beli minuman alkohol untuk pelengkap di saat mereka ngobrol. Nyampe di rumah, Oki langsung nanya ke Gina kapan uangnya sebesar 20.000 US dollar tadi dikembalikan, karena Oki nggak terima uang yang dipinjam Gina tadi itu nggak dikembalikan sama Gina ini. Gina yang kaget langsung nanya balik gimana uangnya sebesar 180.000 US dollar untuk dikembalikan. Karena kesal, Gina pun langsung membatalkan bisnisnya. Oki pun di situ langsung terdiam, dan saat itu juga karena udah kesal banget, Oki pun di situ diam-diam merencanakan dan nyari celah untuk menghabisi Gina saat itu juga. Setelah itu Gina pun langsung pamit pulang. Oki pun di situ nawarin nganter Gina ini balik menggunakan mobilnya yang saat itu ada di dalam garasi, yang sebenarnya itu cuman mancing Gina ini gimana caranya supaya dia mau diajak masuk ke garasi mobilnya. Naasnya Gina pun mau. Begitu masuk ke garasi, Oki pun langsung menghantam bagian belakang kepala Gina menggunakan linggis yang ngebuat Gina langsung terpental jatuh dan gak bergerak lagi. Setelah memastikan Gina gak bernafas lagi, malam itu tubuh Gina pun berakhir di dalam box plastik yang kayak korban sebelumnya tadi. Besoknya dia minta bantuan Eri untuk mindahin box itu ke gudang yang sama tempat dia nyimpan tubuhnya
tubuhnya Suresh tadi. Dan disitulah tubuh Gina pun dia simpan, yang emang sampai saat itu masih belum ada yang curiga soal 2 korban yang udah habis di tangannya di tahun itu, yang udah di tahun 1992. Tapi di sisi lain, setelah beberapa hari Gina ini menghilang ada kabar, keluarganya pun mulai nyariin, bahkan sempat ngelapor ke polisi, sampai polisi pun itu sempat melakukan pencarian, tapi tetap aja nggak ditemukan jejaknya. Karena saat itu Gina emang belum sempat ceritain ke keluarganya dengan siapa dia berbisnis. Bukan cuma Gina, keluarganya Suresh juga yang merupakan korban pertamanya tadi itu udah ngelapor juga ke polisi soal hilangnya Suresh ini, tapi tetap aja nggak ditemukan. Karena di Amerika laporan orang hilang setiap harinya ada, makanya sulit nemuin mereka-mereka yang udah menghilang di Amerika. Sebulan kemudian setelah menghabisi Gina, Oki ini mulai pusing karena udah beberapa kali ngalamin kegagalan dalam berbisnis. Tapi saat itu dia masih tetap pengen coba keberuntungannya dalam berbisnis. Jadi saat sedang bingung, dia pergi ke apartemen tempat tinggal Eri. Dia ngajak Eri untuk lanjut berbisnis lagi. Tapi saat itu Eri udah gak yakin sama Oki, karena semua bisnis yang udah dia jalankan selalu berantakan, yang bahkan selalu berakhir hilangnya nyawa orang lain, yang sebenarnya itu hal yang dibenci Eri ini. Jadinya di situ Eri pun jujur dan sebut kalau Oki nggak punya kompeten dalam berbisnis. Karena ini diskusi mereka pun langsung berubah jadi keributan yang saling menyalahkan satu sama lain. Dan disinilah karena kesal dengan Eri, Oki pun langsung menghantam kepala Eri menggunakan palu sampai kepalanya hancur. Yang akhirnya di situ Eri yang padahal adik kandungnya sendiri juga berakhir di tangannya Oki ini. Karena sebelumnya udah 2 kali menghabisi korbannya, jadi Oki pun langsung tahu apa yang harus dia lakukan ke tubuhnya Eri yang saat itu sebagai korban selanjutnya. Jadi di situ Oki pun langsung beresin semua noda merah yang tercecer di lantai apartemennya Eri. Setelah semuanya beres, dia pun keluar beli peralatan yang biasa dia gunakan untuk membungkus korbannya. Setelah itu tubuh Eri pun sama kayak korban-korban sebelumnya tadi, yang berakhir di dalam box plastik yang udah dibungkus kantung plastik dan lakban. Setelah semuanya beres, malam itu tubuh Eri pun dia bawa pulang ke rumahnya. Besoknya barulah dia mindahin tubuhnya Eri ke gudang ini lagi, yang mana di gudang itu dia udah nyimpan ketiga tubuh korbannya di dalam box plastik. Beberapa hari kemudian teman-temannya Eri yang ada di sana mulai nyariin Eri karena saat itu dia ini udah nggak ada kabar lagi. Sempet nanya juga tuh ke Oki yang sebagai kakaknya, tapi Oki juga ngakunya kalau dia udah nggak pernah ketemu dengan Eri. Karena ternyata banyak teman-temannya Eri yang khawatir soal hilangnya Eri ini. Sampai kabar ini pun nyampe ke ibu mereka yang saat itu udah balik dan menetap di Indonesia. Singkat cerita, soal hilangnya Eri itu sempat dilaporkan juga ke polisi. Bahkan polisi sempat melakukan pencarian ya, tapi tetap nggak pernah ditemukan jejaknya. Yang akhirnya saat itu statusnya Eri di Amerika Serikat dinyatakan hilang secara misterius. Terus beberapa bulan kemudian karena masa sewa gudangnya hampir habis, dia pun sempat kebingungan karena saat itu dia udah nggak punya uang lagi untuk memperpanjang masa sewanya. Jadi dia minta ke ibunya untuk ngebayarin sewa gudangnya. Nah, karena orang-orang di Amerika emang sering sewa gudang, jadi ibunya pun nggak nanya lagi untuk keperluan apa gudang itu dia sewa. Jadi ibunya langsung tuh yang ngebayar sewa gudang itu ke pihak U-Haul menggunakan Bank Bumidaya cabang Jakarta atas nama ibunya untuk perpanjang sewa gudangnya selama setahun ke depan. Karena bisnisnya nggak ada yang jalan, kerjaan pun nggak punya, sama sekali nggak ada pemasukan, sedangkan dia cuma bisa minta kiriman uang dari ibunya di Indonesia, terlebih dengan apa yang udah dia lakukan dengan korban-korbannya. Jadinya beberapa bulan setelah itu, tepatnya di bulan Juli tahun 1993, Oki pun melarikan diri balik ke Indonesia menggunakan identitas dan paspor palsu saat check-in di bandara. Nyampe di Indonesia dia pun tinggal di rumah istrinya. Nah, mungkin kalian bingung gitu ya, kenapa tiba-tiba dia ini udah punya istri. Jadi di tahun sebelumnya, di saat dia sedang sibuk-sibuk yang ngurus bisnis propertinya sama Gina tadi, sebenarnya di situ Oki ini udah LDR sama pacarnya yang saat itu tinggal di Jakarta. Terus dia sempet balik ke Indonesia selama beberapa bulan di tahun sebelumnya untuk menikahi pacarnya. Setelah itu dia balik lagi ke Amerika untuk melanjutkan bisnis propertinya yang gagal tadi. Jadi kita sambung. Nyampe di Jakarta dia tinggal dengan istrinya, tapi baru beberapa bulan tinggal dengan istrinya, ternyata istrinya nggak kuat karena sikap kasarnya Oki ini yang selalu berujung main tangan. Yang akhirnya karena ini mereka pun cerai di tahun itu. Setelah itu Oki pun balik tinggal dengan ibunya yang juga tinggal di Jakarta. Setahun kemudian yang udah di bulan Agustus tahun 1994, pihak U-Haul di Los Angeles itu udah mulai beberapa kali coba menghubungi Eri yang sebagai penyewa. Karena Oki yang nyewa gudang itu emang menggunakan identitas Eri kan. Tapi karena Eri yang udah gak bisa dihubungin lagi, sedangkan masa sewanya udah jatuh tempo, jadi pihak U-Haul berhak melelang isi gudangnya yang berisi barang-barang milik penyewa sebelumnya yang tertinggal di gudang itu untuk penyewa selanjutnya. Joe, seorang warga lokal di sana, awalnya seneng setelah memenangkan lelang. Tapi saat dia mulai membersihkan gudang itu, samar-samar dia nyium
mencium bau busuk yang awalnya dia pikir itu bau tikus. Setelah dia telusurin, ternyata baunya bersumber dari susunan 3 box plastik yang ada di dalam gudang itu. Setelah dia coba buka, baunya pun makin menyengat. Nah, karena ini dia pun makin penasaran lagi. Jadi dia coba buka bungkusan plastiknya dikit, dan disitulah dia kaget karena dia ngelihat tangan manusia yang udah mulai membusuk. Karena ini dia pun langsung ngelapor soal ini ke pihak U-Haul, dan mereka pun langsung ngelapor soal ini ke kepolisian di sana. Gak butuh waktu lama, polisi pun langsung berdatangan dan mulai mengidentifikasi soal apa yang sebenarnya terjadi. Dan isi dalam box itu pun langsung diteliti dan diselidiki secara forensik. Yang emang saat itu ketiga tubuh yang ditemukan itu yang emang dalam keadaan yang udah nggak dikenalin lagi. Di waktu yang sama juga, polisi dan pihak U-Haul mulai berusaha melacak data penyewa terakhir gudang itu atas nama Eri yang sebagai warga Indonesia. Setelah polisi melacak identitas Eri, disinilah polisi baru tahu ternyata Eri sempat dinyatakan hilang, yang bahkan saat itu statusnya masih dianggap sebagai orang hilang. Singkat cerita, akhirnya polisi pun berhasil nemuin kerabat dan teman-temannya Eri yang ada di sana. Berkat bantuan dari temannya Eri, akhirnya polisi pun nemuin informasi kalau Eri saat itu punya kakak kandung yang bernama Hamoko Dewantoro alias Oki, yang juga merupakan warga Indonesia yang tinggal di sana. Nah, tapi saat itu keberadaan Oki udah nggak terlacak lagi. Tapi setelah polisi melacak jejak pasportnya Oki, apakah mungkin dia udah balik ke Indonesia dan kapan dia balik ke Indonesianya, ternyata nggak terdata. Yang saat itu polisi langsung mencurigai kalau Oki kemungkinan udah keluar dari Amerika menggunakan identitas palsu. Kalau itu benar, pasti ada alasan kenapa Oki ini keluar dari Amerika menggunakan identitas palsu. Dan disinilah polisi pun baru mengaitkan soal kemungkinan adanya kaitan Oki di kasus ini. Setelah itu pihak kepolisian di sana pun langsung minta bantuan polisi di Indonesia dan Interpol untuk melacak keberadaan Oki dan Eri di Indonesia karena diduga terlibat dalam pemalsuan identitas di Amerika dan juga terlibat di kasus ini. Gak lama kemudian Oki pun berhasil terlacak polisi, yang akhirnya di tanggal 3 Januari tahun 1995 Oki pun berhasil ditangkap di rumahnya yang ada di Jakarta. Yang awalnya dia ditangkap karena pemalsuan identitas pasportnya di Amerika. Tapi polisi nggak nemuin Eri di situ karena saat itu Eri juga sebenarnya dicari. Karena saat itu belum ada yang tahu kalau Eri sebenarnya udah menjadi salah satu korban yang ditemukan di box itu. Karena saat itu masih belum ada yang tahu soal identitas ketiga korbannya yang ditemukan di box tadi. Tapi yang pasti tertangkapnya Oki udah menjadi titik terang untuk kepolisian di Amerika. Nah, jadi setelah itu polisi di Amerika pun langsung ngirim sampel sidik jari yang diambil dari box plastik itu. Karena di box itu ya polisi nemuin banyak sidik jari. Setelah dicocokkan ternyata bener semua sidik jari yang ada di box itu emang sidik jarinya Oki ini. Di situ yang awalnya dia ini nggak mengakui apapun, akhirnya langsung terdiam karena udah terbukti dari sidik jari. Karena nggak ada pilihan lain lagi, akhirnya Oki pun mengakui semuanya, termasuk siapa ketiga korbannya. Dan dari sinilah identitas ketiga korbannya pun baru terungkap. Ibunya Oki kaget dan nggak nyangka ternyata hilangnya Eri selama ini ternyata dibunuh Oki ini yang sebagai kakaknya. Gitu juga orang tua dan keluarganya Gina yang kaget setelah mereka tahu ternyata ketiga tubuh yang ditemukan di box itu salah satunya tubuh Gina yang udah hilang sejak setahun terakhir. Gitu juga keluarganya Sures yang udah selama setahun ini nyari Sures yang hilang, akhirnya ditemukan yang ternyata menjadi salah satu korban di kasus ini. Setelah terbukti, kepolisian di Los Angeles minta Oki untuk dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani hukumannya di sana karena semua kasusnya emang dia lakukan di Amerika. Tapi karena Indonesia dan Amerika nggak punya perjanjian ekstradisi, akhirnya Oki pun disidang di Indonesia dan menjalani hukumannya di Indonesia. Yang mana di tanggal 4 Februari tahun 1995 Oki pun akhirnya disidang dan dijatuhin hukuman matoy dan dipenjara di LP Cipinang yang ada di Jakarta Timur. Terus di masa kepresidenan Megawati, Oki sempat mengajukan gerasi ke presiden untuk hukumannya diringankan. Awalnya permohonan gerasinya ditolak, tapi di tahun 2019 kemarin akhirnya hukumannya diringankan, bahkan dia ini dibebaskan di tahun itu setelah permohonan gerasinya ke presiden diterima. Jadi sekarang dia udah bebas. Yang emang banyak yang menyayangkan soal bebasnya Oki ini, yang padahal ya dia ini udah dijatuhin hukuman matoy. Jadi kalian jangan heran gitu ya kalau ada orang yang terpidana mati tiba-tiba bebas di kemudian hari. Ya karena memang mereka berhak gitu ya untuk mengajukan gerasi, dan presiden juga berhak menolak atau menerima gerasi. Tapi apapun itu, gimana menurut kalian soal kasus ini? Komen aja di bawah karena aku penasaran banget dengan pendapat kalian semua. Dan semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat di kasus ini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono. Bye-bye.